sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, gitu ya. Ya, ini beberapa contoh gitu ya, misalnya konsumsi energi per kapita di Amerika Utara pada tahun 90 itu ya, dia mencapai 7,8 gitu ya. Di Eropa Barat 3,2, di Asia Selatan 0,39, dan setidaknya di 20 negara berkembang itu masih kurang dari 0,1 itu tons oil equivalent, di mana 1 itu sama dengan 42 gigajoule. Jadi dia dibutuhkan di beberapa negara, tapi negara-negara yang maju gitu ya, maka dia sudah sangat menggunakan energi ini gitu ya, dibandingkan dengan negara-negara yang berkembang. Ya. Dia sangat diperlukan untuk menjalankan aktivitas perekonomian di Indonesia, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun aktivitas produksi di berbagai sektor perekonomian. Jadi Indonesia ini dulu tuh juga dia tuh merupakan eksporter dari BBM. Tetapi sekarang kita sudah menjadi importer. Ya, sejak tahun 2000. Ya, pada bulan Januari ya sampai Juli produksi BBM di Indonesia itu mencapai 1,029 juta barel per hari. Sedangkan konsumsinya per hari adalah 1,3 juta barel, sehingga terdapat defisit ya, sekitar 270.000 barel per hari yang harus dipenuhi melalui impor. Jadi dulu Indonesia ini merupakan salah satu eksporter gitu ya, tetapi akhirnya sekarang menjadi importer ya. Dan harga minyak dunia itu mencapai 65,12 barel per Desember 2014. Jadi untuk memenuhi defisit itu kira-kira kita itu harus menyiapkan sekitar 232 miliar per hari. Ini berdasarkan buku dari Hambali ya. Nah, berdasarkan dari Renstra Kementerian ESDM, maka cadangan energi minyak mentah Indonesia itu masih sebesar 3,6 miliar barel yang hanya dapat diproduksi atau habis dalam waktu kira-kira 13 tahun mendatang. Cadangan gas buminya itu sebesar 100,3 TCF ya selama 34 tahun kira-kira. Kalau batu baranya masih sekitar 72 tahun. Sementara daya panas buminya Indonesia itu luar biasa 28,91 ribu megawatt gitu ya. Berarti bahan baru dimanfaatkan hanya 4,9%. Ya, ini berdasarkan data ESDM, minyak bumi masih mendominasi gitu ya pemakaian untuk energi di Indonesia, sekitar masih lebih dari 50% ya kita masih menggunakan minyak bumi. Kalau gas bumi hanya 19%, batu bara 21%, air masih sangat kecil ya. Kemudian panas bumi masih kecil dan energi terbarukan masih 0,2%. Ini pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2019 untuk yang energi baru terbarukan sudah meningkat, sudah 9,15%. Minyak buminya sudah menurun 38,8%, batu baranya 33%, dan gas bumi masih hampir sama ya 19,7%. Dan kalau menurut data US Energy Information Administration ya, bahwa konsumsi energi dunia saat ini tuh sebesar 33% masih bergantung pada minyak bumi. Jadi semuanya masih bergantung kepada fosil, ya. Masih hampir semuanya itu paling besar masih bergantung kepada fosil. Ya, jadi di situ dia jadi 20% gas alam, 27% masih batu bara, baru 13% dari energi lain. Jadi bahwa 82% kebutuhan energi manusia masih diperoleh dari energi fosil. Dan semakin menipisnya cadangan energi fosil dan di sisi lain konsumsi energi yang harus terus meningkat, maka menjadi salah satu ancaman tersendiri untuk ketersediaan energi di masa datang. Dan yang ini bisa berdampak juga nanti pada perekonomian di Indonesia. Maka perlu adanya suatu terobosan baru begitu ya, atau mendorong pemanfaatan penggunaan energi-energi yang lain gitu ya, alternatif energi yang lain yang dia efisien. Salah satunya adalah mengembangkan dari
yang bersifat dari bahan baku yang bersifat renewable resource, jadi ya, yang dapat diperbaharui. Jadi energi alternatif adalah istilah yang digunakan untuk segala bahan atau sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan fungsi dari energi fosil. Jadi energi alami ini akan mampu mengurangi kerusakan pada lingkungan dan dipercaya dia itu lebih ramah lingkungan dari energi fosil. Nah, salah satu alternatif sumber energi yang berpotensi yaitu adalah bioenergi. Jadi bioenergi adalah energi yang didapatkan dari pengolahan biomasa, baik yang itu berasal dari tumbuhan ataupun dari hewan. Di Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah, maka dia mempunyai potensi untuk menjadi lumbung bioenergi. Potensi yang benar-benar tidak dapat diabaikan adalah tersedianya lahan yang luas untuk membudidayakan tanaman-tanaman yang potensial sebagai sumber bahan baku bioenergi. Ya, makanya kenapa kan banyak dibangun lahan kelapa sawit dan sebagainya. Memang salah satunya adalah untuk pembuatan bioenergi, gitu ya. Dan selain karena menipisnya energi fosil, upaya Indonesia untuk memproduksi bioenergi didorong oleh motivasi untuk mendayagunakan energi bersih, ya, untuk menanggapi kekhawatiran dari dampak buruk dari emisi gas rumah kaca dari penggunaan energi fosil. Bioenergi dipandang sebagai energi yang lebih ramah lingkungan daripada energi fosil karena energi ini dihasilkan dari aktivitas produksi pertanian. Pada gilirannya, emisi karbon yang dihasilkan oleh pembakaran bioenergi akan diserap kembali ke dalam siklus karbon aktivitas pertanian. Dan selain itu, pengembangan bioenergi dapat dijadikan instrumen pengendalian harga komoditas, termasuk komoditas pertanian. Dalam hal ini, pengembangan biodiesel yang berbasis sawit ya di Indonesia menjadi salah satu tindakan untuk mengendalikan pasokan minyak sawit ke pasar global yang diharapkan akan mendorong harga minyak sawit internasional naik dan kemudian dapat mengangkat sektor kelapa sawit di Indonesia. Jadi bioenergi juga hadir sebagai salah satu solusi untuk mendorong perekonomian lokal, regional, dan nasional melalui pembangunan pertanian. Permintaan atas bahan baku bioenergi akan mendorong peningkatan produksi biomasa dari sumber daya domestik dan mendorong tumbuhnya industri bioenergi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan penerimaan negara, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi ini bioenergi dilihat dari dampaknya nanti untuk perekonomian di Indonesia. Jadi selain dia itu memang untuk bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau biofuel gitu ya misalnya, maka dia di sini juga bisa meningkatkan pertanian ya, pertanian dari Indonesia gitu ya. Jadi adanya nanti perluasan kesempatan pekerjaan gitu ya. Peningkatan penerimaan negara dengan kemudian mungkin kita mengekspor dan sebagainya sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari Indonesia. Nah ini ya bentuk dari bioenergi itu adalah bahan bakar nabati yaitu biofuel dan listrik biomasa. Jadi biomasa adalah sumber energi terbarukan yang merupakan sumber daya untuk bahan bakar. Dia mampu menggantikan bahan bakar fosil dalam semua pasar energi. Yang lainnya seperti misalnya yang seperti saya sampaikan tadi ya, misalnya tenaga surya, air, angin ya, tenaga panas bumi, arus laut, ombak gitu ya, samudra dan tenaga nuklir itu masih hanya bisa dikonversi menjadi listrik gitu ya. Tetapi untuk yang dari biomasa ini gitu ya, dari bahan baku tadi nabati dan hewan tadi ini bisa untuk semua pasar energi. Jadi bioenergi merupakan jembatan transisi vital peralihan sistem energi berbasis sumber daya fosil ke sistem energi berbasis sumber daya yang terbarukan. Nah, sebagai sumber energi alternatif, maka pengembangan bioenergi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada tradisional dan ada modern. Kalau tradisional itu contohnya adalah misalnya yang sudah digunakan masyarakat dari dulu.
Contohnya adalah penggunaan kayu sebagai bahan bakar. Dia menggunakan bioenergi dari bio gitu ya, dari bahan-bahan tumbuhan gitu ya, dari kayu. Nah, kemudian dia gunakan sebagai bahan bakar. Sedangkan yang modern maka dia diolah gitu ya, menjadi bioetanol, biodiesel, biogas, BPO, SPO gitu ya, biobriket, gitu. Biogas gitu ya. Itu adalah ketika sudah dimodernkan. Nah, ini ya contohnya, ini hasil-hasil dari bioenergi modern, yaitu kalau biodiesel maka dia ditujukan untuk menggantikan ya tadi yang saya sampaikan ya, penggunaan solar dari minyak bumi gitu ya. Biodiesel bisa kita temukan di SPBU dalam bentuk produk campuran dengan solar fosil. Jadi sekarang pun sebenarnya sudah ada biodiesel itu, tapi masih penggunaannya dicampur dengan solar fosil. Bioetanol pun juga. Bioetanol juga bertujuannya untuk menggantikan bensin ya. Penggunaannya saat ini masih dicampur dengan bensin fosil. BPO, SFO gitu ya. Dia adalah minyak ya, kemudian diekstrak, kemudian bisa untuk pembangkit tenaga listrik. Kalau biogas, maka dia dari kotoran ternak ya, dan juga bisa dari pertanian, maka dia digunakan untuk pengganti gas LPG. Ini beberapa bahan baku bioenergi. Dia merupakan energi yang diperoleh dari turunan biomasa sebagai fraksi produk biodegradasi dari limbah dari residu pertanian. Di sini Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang banyak sekali yang bisa digunakan sebagai bahan baku bioenergi. Minggu depan nanti kita akan belajar tentang ya tanaman-tanaman penghasil ya, untuk bisa sebagai bahan baku bioenergi. Jadi beberapa jenis bahan baku yang dapat digunakan ya untuk menghasilkan bioenergi: singkong ya, dari singkong, dari jagung, tebu, kelapa sawit, jantropa, minyak jelantah, bahkan minyak jelantah itu bisa digunakan sebagai biodiesel dan sebagainya. Ya, jadi sangat potensi sekali pertanian-pertanian di Indonesia ini yang bisa digunakan sebagai bioenergi. Jadi pengembangan bioenergi sebagai sumber energi alternatif cocok diaplikasikan karena didukung oleh ketersediaan lahan di Indonesia ini. Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Ya, di data tahun 2016 menyebutkan bahwa produksi minyak kelapa sawit di Indonesia mencapai 36 juta ton metrik dari total dunia. Total dunianya 58,8 juta ton metrik ya. Dengan kata lain bahwa Indonesia itu menyumbang 61,2% dari keseluruhan dunia. Jadi paling tidak terdapat dua potensi energi yang dapat dihasilkan dari kelapa sawit, yaitu adalah biodiesel dan biopower. Biodiesel dihasilkan dari pengolahan lebih lanjut dari minyak kelapa sawit, sementara biopower dihasilkan melalui penggunaan residunya dari tandan buah segarnya sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik. Produksi minyak sawit mentah ya, CPO secara nasional itu masih 22 juta ton, kemudian meningkat pada tahun 2015. Ya, ini sekitar 75% dari total CPO dia diekspor, menghasilkan 275 triliun sumbangan dari pendapatan nasional pada tahun 2014. Di ekspor kelapa sawit itu menyumbang sekitar 29,5% dari ekspor hasil industri atau 4,9% dari total ekspor pada tahun 2016. Dengan besarnya kontribusi tersebut, maka CPO dipandang memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian sekaligus menopang industri bioenergi di Indonesia. Jadi ini yang seperti yang tadi itu, jadi bioenergi ini ya salah satunya tanaman penghasil, contohnya kelapa sawit ini, selain dia bisa digunakan sebagai sumber bioenergi, maka dia bisa digunakan juga sebagai tambahan untuk perekonomian di negara. Ini ya, ini manfaatnya bioenergi. Nah, kalau dibandingkan dengan minyak solar, maka biodiesel itu mempunyai beberapa keunggulan. Keunggulannya terutama itu adalah dari emisi pembakarannya yang dia dianggap sebagai ramah lingkungan. Dan dia tidak mengandung SOx, tidak mengandung sulfur oksida. Ya. Sedangkan kalau solar
dia menghasilkan sulfur oksida sangat besar sekali gitu ya. Ini contoh perbandingan emisi pembakaran biodiesel dengan minyak solar ya. Itu untuk sulfur oksidanya saja biodiesel itu tidak menyumbang sama sekali. Sedangkan solar tinggi sekali 78. Untuk NO-nya ya, nitrogen oksidanya kalau biodiesel masih 37, solar lebih tinggi. NO2-nya juga ini masih menghasilkan ya. Tapi bedanya kalau yang tadi itu dari fosil ya, sedangkan ini kan dari tumbuh-tumbuhan yang lebih green gitu ya. Kemudian CO-nya juga masih tinggian solar, sehingga dianggap dari seperti ini, dari hasil ini, maka yang biodiesel yang dihasilkan dari tanaman gitu ya, atau dari bioenergi ini gitu, maka dia lebih ramah lingkungan daripada yang dari bahan bakarnya atau dari bahan bakunya adalah fosil. Itulah manfaat bioenergi. Ya, ini contoh juga. Ini kalau dianggap ini dari ketahanan energi ya, dan pemanfaatan bioenergi, dari ketahanan energi, dari dampak ekonomi tadi ya, sosial yang tadi sudah juga disebutkan tadi. Ya. Kemudian untuk dampak lingkungannya, mungkin kalau kita lebih ke arah dampak lingkungannya ya, kalau kita ya itu maka kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca gitu ya, kemudian mengurangi tingkat polusi udara yang selain tadi gas rumah kaca gitu ya, kemudian dia juga lebih mudah terurai secara alami atau biodegradable, dan kemudian akan meningkatkan kesehatan umum dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Seperti itu. Nah, tetapi tidak hanya itu, tapi juga ada tantangan di bioenergi. Jadi terdapat kritik yang sangat tajam. Ini juga ada yang mengkritik gitu ya terhadap sektor kelapa sawit, karena kita kan memproduksi kelapa sawit dalam jumlah